Jam 3 subuh, saat demamku mencapai 40 derajat, mertua tiba-tiba membuka jendela kamar dan menyiramku dengan air selang. "Jangan bawa penyakitmu ke dalam rumah. Tidur saja di luar," bentak mertua, sementara suamiku hanya berdiri diam. Mereka lupa, selama 3 tahun aku yang membayar cicilan mobil pick-up yang dipakai untuk jualannya. Malam itu juga, dengan kunci duplikat yang diam-diam kubuat, aku mengambil mobil itu. Tapi bukan untuk dijual. Aku memarkirkannya tepat di depan rumah, dengan bak belakang penuh kotoran sapi. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Sobat kisah berasal dari kota mana saja? Jangan lupa tekan like dan subscribe, ya. Dukungan kalian sangat berarti agar channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Pagi itu matahari belum sepenuhnya tinggi ketika Rani sudah berada di dapur kecil rumah mertuanya. Udara masih terasa dingin, namun dapur yang sempit itu sudah dipenuhi aroma bawang putih yang ditumis. Ia berdiri di depan kompor dengan gerakan pelan, sesekali menahan batuk yang datang tiba-tiba. Rumah itu sebenarnya tidak terlalu besar. Dindingnya sebagian masih berupa bata yang belum diplester sempurna. Halaman depan cukup luas, tetapi hampir seluruhnya dipakai untuk memarkir mobil pick-up tua yang menjadi kebanggaan keluarga itu. Mobil itulah yang setiap hari dibicarakan Pak Darno kepada siapapun yang datang. Rani menoleh sebentar ke arah jendela dapur. Dari sana ia bisa melihat halaman depan dengan jelas. Mobil pick-up berwarna hitam itu terparkir di bawah pohon mangga, masih kotor karena semalam dipakai mengangkut sayuran dari pasar. Ia menatapnya agak lama, lalu kembali memotong cabai di atas talenan. Suara langkah kaki terdengar dari ruang tengah. Beberapa detik kemudian Bu Sulastri muncul di ambang dapur dengan wajah yang seperti biasa, datar namun selalu menyimpan nada tidak puas. "Sudah masak belum?" tanyanya tanpa sapaan. "Sebentar lagi, Bu," jawab Rani pelan. Bu Sulastri mendengus. "Kalau masak jangan lama-lama. Arman nanti mau berangkat." Rani hanya mengangguk. Padahal ia sudah berada di dapur sejak subuh. Nasi sudah matang, sayur sop hampir selesai, dan tempe goreng sudah ditiriskan. Namun ia sudah terbiasa mendengar nada seperti itu setiap pagi. 3 tahun tinggal di rumah itu membuatnya mengerti satu hal. Ia bukan benar-benar bagian dari keluarga ini. Ia hanya menantu yang kebetulan tinggal bersama mereka. Dari ruang tengah terdengar suara Pak Darno yang sedang berbicara dengan seseorang di depan rumah. "Mobil saya ini kuat sekali," katanya dengan nada bangga. "Dipakai angkut apa saja bisa." Suara tawa lelaki lain menyahut. "Wah, rezeki besar kalau punya mobil begini." Rani kembali menoleh ke jendela. Ia bisa melihat Pak Darno berdiri di dekat mobil pick-up sambil menepuk-nepuk kap mesin seperti orang yang sedang memamerkan harta paling berharga. Pemandangan itu sebenarnya sudah sangat sering ia lihat. Setiap kali ada tetangga lewat, Pak Darno hampir selalu berhenti untuk menceritakan mobil itu. Seolah-olah kendaraan itu adalah simbol keberhasilan keluarga mereka. Rani menunduk lagi. Pisau di tangannya berhenti sesaat. Namun hanya sesaat. Lalu ia kembali memotong cabai tanpa berkata apa-apa. Arman muncul dari kamar beberapa menit kemudian. Rambutnya masih agak berantakan. Kaos yang dipakainya kusut seperti baru saja ditarik dari gantungan. Ia duduk di kursi ruang makan tanpa menoleh ke dapur. "Sudah siap makan?" tanyanya. "Sudah hampir selesai," jawab Rani. Bu Sulastri yang berdiri di dekat meja langsung menyahut. "Kalau masak cepat sedikit tidak bisa?" "Ya, dari tadi ditunggu." Rani membawa panci sop ke meja tanpa menjawab. Ia meletakkannya perlahan. Uap hangat naik dari permukaan kuah. Arman langsung mengambil nasi dan mulai makan. Pak Darno masuk dari luar beberapa saat kemudian, masih dengan wajah yang tampak puas setelah memamerkan mobilnya. "Pagi ini ada pesanan angkut dari pasar," katanya sambil duduk. "Lumayan." Bu Sulastri tersenyum bangga. "Syukurlah. Mobil itu memang pembawa rezeki." Rani duduk di ujung meja, tetapi tidak segera makan. Ia hanya menatap piringnya sebentar. Percakapan mereka berlanjut tanpa melibatkannya. Pak Darno menceritakan bagaimana beberapa pedagang mulai sering memakai jasa mobil mereka. Arman menimpali dengan cerita tentang rute pengiriman barang kemarin. Tidak ada yang bertanya apapun kepada Rani. Seolah-olah ia tidak ada di meja itu. 3 tahun terakhir berjalan seperti itu hampir setiap hari. Rani sebenarnya bekerja dari rumah. Ia menerima pekerjaan desain dan pengolahan dokumen dari beberapa klien yang dikenalnya secara daring.
Penghasilannya tidak selalu besar, tetapi cukup stabil. Namun tidak ada yang benar-benar memperhatikan pekerjaannya. Di mata keluarga ini, pekerjaan yang tidak terlihat pergi ke kantor dianggap bukan pekerjaan sungguhan. Setelah sarapan selesai, Arman langsung berdiri. "Kunci mobil mana?" tanyanya. "Di meja," jawab Pak Darno. Arman mengambil kunci pick up lalu keluar rumah. Beberapa detik kemudian suara mesin mobil terdengar menyala. Rani melangkah ke dapur untuk mencuci piring. Air keran mengalir pelan mengenai piring-piring yang menumpuk. Bu Sulastri berdiri di belakangnya sambil melipat tangan. "Kamu itu sebenarnya kerja apa, sih?" tanyanya tiba-tiba. Rani berhenti sejenak. "Kerja dari rumah, Bu." "Kerja apa kalau cuma di depan komputer?" Rani tidak langsung menjawab. "Desain dan pengolahan data," katanya akhirnya. Bu Sulastri mendengus kecil. "Kalau kerja sungguhan harusnya bisa bantu keluarga ini lebih banyak." Kata-kata itu terasa seperti batu kecil yang dilemparkan ke dalam hati Rani. Bukan pertama kali. Dan mungkin juga bukan yang terakhir. Namun ia tetap diam. Ia menyelesaikan mencuci piring sampai bersih, lalu mengeringkan tangannya dengan handuk kecil yang tergantung di dinding. Dari luar terdengar suara mobil pick-up menjauh dari halaman. Rani berdiri di dekat jendela dapur lagi. Mobil itu perlahan keluar dari gerbang rumah. Ia menatapnya sampai kendaraan itu hilang di ujung jalan. Matanya sedikit redup. Tidak ada yang tahu bahwa setiap bulan ada transfer uang yang selalu ia lakukan dari rekeningnya. Jumlahnya tidak kecil. Uang itu selalu dikirim ke perusahaan pembiayaan mobil. Cicilan kendaraan yang sangat dibanggakan keluarga itu. 3 tahun. Selama 3 tahun Rani tidak pernah terlambat membayar. Ia bahkan menyimpan semua bukti pembayaran dengan rapi di dalam folder khusus di laptopnya. Namun tidak ada seorang pun di rumah ini yang tahu. Bahkan Arman, suaminya sendiri. Rani berjalan kembali ke kamar kecil yang ia tempati bersama Arman. Kamar itu sederhana. Lemari kayu tua berdiri di sudut ruangan. Meja kecil dengan laptop di atasnya berada dekat jendela. Ia duduk di kursi dan membuka laptop. Beberapa pesan dari klien sudah menunggu. Pekerjaan baru. Ia menarik napas panjang lalu mulai mengetik. Waktu berjalan perlahan. Hingga menjelang siang, suara Bu Sulastri kembali terdengar dari luar kamar. "Rani." Ia keluar. "Iya, Bu." "Kalau tidak ada kerjaan, bersihkan halaman belakang." Rani mengangguk. Padahal layar laptopnya masih menampilkan pekerjaan yang belum selesai. Namun ia tidak membantah. Ia mengambil sapu lalu berjalan ke belakang rumah. Halaman belakang cukup luas, sebagian dipenuhi rumput liar dan tumpukan karung bekas. Rani mulai menyapu daun-daun kering yang berserakan. Matahari semakin tinggi. Keringat mulai muncul di dahinya. Ketika ia berhenti sebentar untuk mengatur napas, suara Bu Sulastri kembali terdengar dari teras. "Kamu itu kalau tinggal di rumah orang harus tahu diri." Rani menoleh perlahan. Bu Sulastri berdiri dengan tangan di pinggang. "Jangan cuma numpang makan." Kalimat itu diucapkan dengan nada yang begitu ringan. Namun bagi Rani, kata-kata itu terasa seperti sesuatu yang jatuh tepat di dadanya. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk lagi dan melanjutkan menyapu halaman. Tidak ada yang tahu bahwa setiap rupiah cicilan mobil yang mereka banggakan berasal dari rekeningnya. Tidak ada yang tahu bahwa tanpa uang itu, mobil pick-up di halaman depan mungkin sudah lama ditarik perusahaan pembiayaan. Namun bagi keluarga ini, Rani tetap hanya satu hal. Seorang menantu yang dianggap menumpang hidup. Dan pagi itu, seperti banyak pagi sebelumnya, ia kembali memilih diam. Siang itu matahari terasa sangat terik ketika suara mesin mobil pick-up kembali terdengar dari ujung jalan. Debu tipis ikut terbang ketika kendaraan itu masuk ke halaman rumah. Arman memarkirnya di tempat yang sama seperti biasa, tepat di bawah pohon mangga yang batangnya sudah tua. Rani yang sedang duduk di depan laptopnya mendengar suara itu dari dalam kamar. Ia berhenti mengetik sebentar. Matanya mengarah ke jendela. Mobil itu kembali lagi setelah setengah hari dipakai bekerja. Tidak lama kemudian suara Pak Darno terdengar dari luar. "Lumayan hari ini," serunya dengan nada puas. Rani bisa membayangkan wajah mertuanya yang selalu terlihat bangga setiap kali mobil itu menghasilkan uang. Ia bahkan tidak perlu keluar kamar untuk tahu bahwa Pak Darno pasti sedang berdiri di dekat kendaraan itu sambil bercerita kepada seseorang. Benar saja. Beberapa menit kemudian suara lelaki lain terdengar di halaman. "Tadi saya lihat dari jauh. Mobilnya penuh sayur, Pak." Pak Darno tertawa kecil. "Sekarang orang pasar sudah banyak yang langganan.
kalau angkut pakai mobil saya lebih cepat. Rani menutup laptopnya perlahan. Ia berjalan keluar kamar, melewati ruang tengah yang lantainya sudah mulai kusam karena sering dilewati orang. Dari pintu yang terbuka, ia bisa melihat Pak Darno sedang berdiri dengan satu tangan bersandar di pintu mobil pick-up. Seorang tetangga, Pak Hadi, berdiri di dekat pagar sambil mengangguk-angguk. Beruntung sekali punya mobil begini, kata Pak Hadi. Pak Darno mengelus dagunya dengan bangga. Ini hasil kerja keras keluarga saya. Rani berhenti beberapa langkah dari pintu. Kalimat itu terdengar jelas di telinganya. Namun seperti biasanya, ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap mobil itu sebentar. Bak belakangnya masih dipenuhi karung sayur yang belum diturunkan. Arman sedang sibuk mengangkat satu persatu karung dari bak mobil lalu menaruhnya di pinggir halaman. Keringat membasahi kaosnya, tetapi ia terlihat terbiasa dengan pekerjaan itu. Rani? Panggil Bu Sulastri dari dalam rumah. Rani segera berbalik. Iya, Bu. Ambilkan air minum untuk mereka. Rani mengangguk lalu berjalan ke dapur. Ia mengambil 3 gelas dari rak kayu, mengisinya dengan air dari teko, lalu membawanya keluar. Pak Darno langsung mengambil salah satu gelas. Ah, segar, katanya setelah meneguk air. Pak Hadi kembali memandang mobil pick-up itu. Dulu beli mobil ini pasti mahal. Ya. Pak Darno tersenyum lebar. Ya begitulah kalau mau usaha. Harus berani modal. Rani berdiri di dekat pintu sambil memegang baki kosong. Ia menunduk sedikit. Tidak ada yang tahu bagaimana mobil itu sebenarnya bisa ada di halaman rumah ini. 3 tahun lalu, ketika Arman pertama kali berbicara tentang membeli kendaraan untuk usaha, keluarga mereka tidak memiliki cukup uang. Pak Darno hanya punya tabungan sedikit. Arman sendiri masih bekerja serabutan. Saat itulah Rani diam-diam mengajukan pembiayaan atas namanya sendiri. Ia tidak pernah menceritakan hal itu kepada siapapun di rumah ini. Awalnya ia hanya ingin membantu. Ia berpikir jika usaha keluarga berjalan baik, semua orang akan hidup lebih mudah. Namun hari demi hari berlalu, dan rahasia itu tetap tersimpan rapi. Pak Hadi akhirnya pulang setelah berbincang cukup lama. Pak Darno masuk ke rumah dengan wajah masih terlihat puas. Arman, nanti sore ada lagi pesanan angkut dari gudang beras, katanya. Baik, Pak, jawab Arman sambil menutup bak mobil. Bu Sulastri duduk di kursi ruang tengah. Lihat, kan, mobil itu benar-benar pembawa rezeki, katanya. Pak Darno mengangguk setuju. Kalau tidak ada mobil itu, kita mungkin masih susah seperti dulu. Rani berdiri di dekat meja makan. Ia menatap lantai sebentar. Kata-kata itu terdengar aneh di hatinya. Bukan karena salah, tetapi karena kebenaran yang tidak pernah disebutkan. Ia kembali ke kamar tanpa ikut dalam percakapan. Di meja kecil dekat jendela, laptopnya masih terbuka. Layar menampilkan halaman rekening bank. Beberapa menit lalu sebuah notifikasi baru muncul. Tagihan cicilan mobil bulan ini. Jumlahnya sama seperti bulan sebelumnya. Rani menatap angka itu beberapa saat. Kemudian tangannya bergerak pelan di atas touchpad. Ia membuka aplikasi perbankan. Proses transfer hanya memakan waktu beberapa detik. Setelah transaksi selesai, layar menampilkan tulisan bahwa pembayaran telah berhasil dilakukan. Rani menghela napas pelan. Sudah 3 tahun. Setiap bulan ia melakukan hal yang sama. Ia bahkan sudah hafal tanggal jatuh temponya tanpa perlu melihat kalender. Bukti pembayaran otomatis tersimpan dalam emailnya. Rani mengunduhnya lalu memasukkannya ke dalam folder khusus yang ia beri nama sederhana. Dokumen mobil. Folder itu sudah berisi puluhan file. Setiap file adalah bukti bahwa cicilan mobil pick-up itu selalu dibayar tepat waktu. Rani menutup laptop. Dari luar kamar terdengar suara Bu Sulastri lagi. Kamu di kamar terus. Tidak ada kerjaan. Rani segera keluar. Ada apa, Bu? Bantu bersihkan karung-karung di belakang. Kotor sekali. Iya, Bu. Rani berjalan ke belakang rumah lagi. Beberapa karung bekas sayur tergeletak di tanah. Bau tanah basah bercampur dengan sisa sayuran yang mulai layu. Ia mulai mengangkat satu persatu karung itu untuk disusun di pojok gudang kecil. Sementara itu dari depan rumah terdengar suara Pak Darno kembali bercerita kepada seseorang yang baru datang. Mobil saya ini kuat sekali. Sudah dipakai bertahun-tahun. Masih bagus. Rani berhenti sejenak. Ia bisa mendengar kalimat itu dengan jelas. Sudah bertahun-tahun. Iya, 3 tahun tepatnya.
3 tahun yang ia jalani dengan diam. Angin siang berhembus pelan melewati halaman belakang. Daun-daun mangga bergoyang perlahan, membuat bayangan bergerak di tanah. Rani mengangkat karung terakhir lalu menaruhnya di sudut gudang. Tangannya terasa pegal. Ia mengusap keringat di dahi dengan punggung tangan. Ketika ia kembali berjalan menuju rumah, ia melihat Arman sedang membersihkan kaca depan mobil pick-up dengan kain basah. Arman tampak fokus. Ia bahkan tidak menyadari Rani berdiri beberapa langkah darinya. Mobil itu memang terlihat lebih bersih sekarang. Cat hitamnya memantulkan cahaya matahari. Rani menatap kendaraan itu agak lama. Di balik tampilannya yang sederhana, mobil itu menyimpan sesuatu yang tidak diketahui siapapun di rumah ini. Sesuatu yang selama ini ia simpan sendiri. Arman akhirnya menyadari kehadirannya. "Kamu dari belakang?" tanyanya singkat. "Iya." Arman mengangguk lalu kembali menggosok kaca mobil. Tidak ada percakapan lain. Rani berjalan masuk ke rumah. Di ruang tengah, Bu Sulastri sedang duduk sambil mengipas wajahnya dengan koran. Melihat Rani lewat, ia berkata tanpa menoleh, "Kalau tinggal di rumah orang harus tahu diri." Rani berhenti sebentar. "Jangan cuma makan dan tidur." Kalimat itu diucapkan dengan nada yang seolah sangat biasa. Namun Rani merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Ia tidak menjawab. Ia hanya berjalan kembali ke kamar. Di dalam ruangan kecil itu, ia duduk di kursi dekat jendela. Di luar sana, mobil pick-up kebanggaan keluarga itu masih terparkir di halaman. Bersih. Siap dipakai lagi untuk mencari uang. Rani menatapnya cukup lama. Tidak ada kebanggaan di wajahnya. Hanya keheningan yang ia simpan sendirian. Pagi berikutnya datang dengan udara yang lebih dingin dari biasanya. Langit masih berwarna abu pucat ketika Rani membuka mata. Kepalanya terasa sedikit berat, tetapi ia mengabaikannya. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Kamar kecil itu masih gelap karena tirai jendela belum dibuka. Dari luar terdengar suara ayam milik tetangga yang mulai berkokok. Rani menatap layar ponselnya sebentar. Beberapa pesan pekerjaan masuk sejak malam. Ia membaca sekilas, lalu menghela napas pelan. Hari itu tampaknya akan panjang lagi. Ia berdiri dan berjalan ke dapur. Lantai rumah masih terasa dingin di telapak kakinya. Ketika lampu dapur dinyalakan, ruangan kecil itu langsung terlihat jelas. Rak piring kayu, kompor gas yang sudah mulai kusam, serta meja kecil tempat biasanya ia menyiapkan bahan masakan. Rani mulai mencuci beras. Air mengalir dari keran dengan suara pelan. Ia menggosok beras di dalam baskom, lalu meniriskannya sebelum dimasukkan ke dalam rice cooker. Namun ketika ia berdiri kembali, kepalanya terasa sedikit berputar. Rani memejamkan mata sebentar. Mungkin hanya kurang tidur, pikirnya. Ia melanjutkan memasak seperti biasa. Menumis bawang, memotong sayur, dan menyiapkan lauk sederhana untuk sarapan. Beberapa menit kemudian langkah kaki Bu Sulastri terdengar dari ruang tengah. Perempuan itu muncul di pintu dapur dengan wajah setengah mengantuk. "Sudah masak?" tanyanya. "Sedang dimasak, Bu," jawab Rani. Bu Sulastri menguap. "Kamu bangun terlalu lama kalau masak cuma begini." Rani hanya mengangguk pelan. Padahal ia sudah berdiri di dapur sejak sebelum matahari terbit. Tidak lama kemudian Pak Darno keluar dari kamar. Seperti biasa, langkahnya langsung menuju halaman depan untuk memeriksa mobil pick-up. Suara pintu depan terbuka. Beberapa detik kemudian terdengar suara mesin mobil yang dinyalakan sebentar, lalu dimatikan lagi. Rani tahu kebiasaan itu. Pak Darno selalu memeriksa mobilnya setiap pagi. Seolah-olah kendaraan itu adalah benda paling berharga di rumah ini. Ketika sarapan sudah siap, Arman keluar dari kamar dengan wajah masih mengantuk. Ia langsung duduk di kursi makan. "Cepat sedikit. Aku harus berangkat," katanya. Rani membawa panci sayur ke meja. Namun ketika ia membungkuk sedikit untuk meletakkannya, tubuhnya terasa tiba-tiba lemas. Tangannya harus berpegangan pada tepi meja agar tidak kehilangan keseimbangan. Arman melihatnya sekilas. "Kamu kenapa?" "Tidak apa-apa," jawab Rani cepat. Padahal kepalanya semakin terasa berat. Mereka mulai makan. Pak Darno bercerita tentang rencana pengangkutan barang dari gudang beras hari itu. Bu Sulastri menimpali dengan berbagai komentar tentang harga sayur di pasar. Rani hampir tidak berbicara. Ia hanya makan sedikit nasi. Tubuhnya terasa semakin panas. Keringat tipis muncul di dahinya meski pagi masih cukup dingin. Setelah sarapan selesai, Arman berdiri dan mengambil kunci mobil. "Aku berangkat," katanya singkat.
Jangan lupa nanti sore ambil barang dari pasar, kata Pak Darno. Arman mengangguk. Beberapa detik kemudian suara mesin mobil pick-up terdengar lagi dari halaman. Rani berdiri di dekat jendela ruang tengah. Ia melihat kendaraan itu keluar dari halaman dengan pelan. Debu tipis terangkat dari jalan kecil di depan rumah. Matanya mengikuti mobil itu sampai menghilang di tikungan. Namun kali ini pandangannya terasa sedikit kabur. Rani memegang dahinya. Panas. Sangat panas. Ia kembali ke kamar dengan langkah pelan. Tubuhnya terasa berat seperti dipenuhi batu. Ia duduk di kursi dekat meja kerja, tetapi bahkan menyalakan laptop terasa sulit. Ponselnya bergetar. Pesan dari salah satu klien. Rani membalasnya sebentar. Ia mencoba membuka file pekerjaan, tetapi huruf-huruf di layar terasa berputar. Akhirnya ia menutup laptop lagi. Tubuhnya menggigil meskipun udara tidak terlalu dingin. Rani berbaring di tempat tidur sebentar, berharap rasa pusing itu akan hilang. Namun tidak lama kemudian suara Bu Sulastri terdengar dari luar kamar. Rani. Ia membuka mata dengan susah payah. Iya, Bu. Cuci pakaian di belakang. Rani duduk perlahan. Ya, Bu. Suaranya terdengar jauh lebih pelan dari biasanya. Ia berjalan ke halaman belakang dengan langkah yang terasa tidak stabil. Tumpukan pakaian sudah menunggu di dekat bak cuci. Air di ember terasa dingin ketika tangannya menyentuhnya. Rani mulai mencuci satu persatu. Namun setelah beberapa menit, tubuhnya mulai menggigil. Napasnya terasa sedikit lebih cepat. Ia memegang dinding bak cuci untuk menahan diri. Demam itu datang perlahan, tetapi pasti. Saat Rani kembali masuk ke rumah untuk mengambil sabun tambahan, Bu Sulastri menatapnya dengan dahi berkerut. Kenapa wajahmu pucat begitu? Sepertinya sedikit demam, Bu. Bu Sulastri menghela napas panjang. Orang yang kerja sungguhan juga capek, tapi tidak manja seperti itu. Rani terdiam. Ia tidak membalas. Ia kembali ke halaman belakang dan melanjutkan mencuci pakaian sampai selesai. Matahari sudah tinggi ketika pekerjaan itu selesai. Rani masuk ke kamar lagi. Kali ini tubuhnya terasa jauh lebih panas. Ia mengambil ponsel dan mengirim pesan singkat kepada Arman. Aku demam. Bisa belikan obat nanti. Pesan itu terkirim. Beberapa menit berlalu tanpa balasan. Rani menunggu sambil duduk di tepi tempat tidur. Keringat membasahi tengkuknya. Akhirnya ponselnya bergetar. Balasan dari Arman. Lagi banyak kerjaan. Nanti lihat. Rani membaca pesan itu beberapa kali. Hanya kalimat pendek. Tidak ada pertanyaan tentang keadaannya. Tidak ada kata khawatir. Ia menurunkan ponselnya perlahan. Di luar jendela, matahari siang bersinar terang. Rumah terasa sepi. Bu Sulastri sedang tidur siang di ruang tengah. Pak Darno kemungkinan masih berbincang dengan tetangga di depan rumah. Rani berbaring kembali. Tubuhnya menggigil meskipun udara terasa panas. Demamnya semakin tinggi. Namun di rumah itu, tidak ada seorang pun yang benar-benar memperhatikannya. Dan di halaman depan, mobil pick-up yang menjadi kebanggaan keluarga itu masih terparkir tenang. Seolah menjadi pusat kehidupan semua orang di rumah ini. Sementara Rani, yang selama ini menopang semuanya dari balik layar, justru semakin tenggelam dalam keheningan yang tidak diperhatikan siapapun. Sore itu langit terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan tebal menutup cahaya matahari, membuat udara terasa berat. Rani masih berada di kamar ketika suara mesin mobil pick-up terdengar kembali dari halaman depan. Suara itu biasanya terasa biasa saja. Namun kali ini kepalanya berdenyut setiap kali mesin itu meraung. Tubuhnya terasa semakin panas. Keringat membasahi pelipisnya meskipun ia sedang menggigil di atas tempat tidur. Rani mencoba duduk perlahan. Dunia terasa berputar sebentar. Ia memegang tepi kasur untuk menahan diri. Dari luar kamar terdengar suara Arman berbicara dengan ayahnya. Pesanan dari gudang beras sudah selesai, katanya. Bagus, jawab Pak Darno. Besok kita bisa ambil lagi. Bu Sulastri ikut menyahut dari ruang tengah. Kalau mobil itu terus dipakai seperti ini, kita bisa dapat banyak uang. Rani memejamkan mata. Suara mereka terdengar jauh, seolah berasal dari tempat yang sangat jauh. Ia menelan ludah yang terasa pahit. Panas tubuhnya membuat tenggorokannya kering. Rani akhirnya berdiri dari tempat tidur. Langkahnya pelan ketika keluar kamar. Ruang tengah tampak terang oleh lampu yang sudah dinyalakan meskipun hari belum benar-benar gelap. Arman duduk di kursi sambil menatap ponselnya. Pak Darno berada di dekat pintu depan,
Sementara Bu Sulastri sedang duduk sambil menonton televisi. Tidak ada yang menyadari Rani berdiri di sana beberapa detik. Aku demam, kata Rani akhirnya dengan suara pelan. Arman menoleh sebentar. Wajahnya terlihat lelah setelah seharian bekerja. Minum obat saja, katanya singkat. Aku tidak punya obat. Arman kembali menatap ponselnya. Nanti beli sendiri saja di warung. Rani menatapnya sebentar. Langkah kecil itu terasa seperti sesuatu yang sangat berat untuk dilakukan saat ini. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, suara Bu Sulastri terdengar dari sofa. Demam sedikit saja sudah seperti orang sakit parah. Rani menoleh. Perempuan itu bahkan tidak memandangnya. Dulu waktu saya muda, sakit tetap kerja. Lanjutnya. Pak Darno ikut berkomentar dari dekat pintu. Kalau tidak kuat kerja ya jangan banyak alasan. Kalimat-kalimat itu jatuh satu persatu. Rani merasakan sesuatu di dadanya yang semakin berat. Ia menelan kata-kata yang ingin keluar. Aku cuma minta dibelikan obat, katanya pelan. Arman menghela napas. Kamu bisa jalan sendiri, kan? Rani tidak langsung menjawab. Tubuhnya terasa sangat lemah. Namun suasana di ruangan itu tidak memberi ruang untuk meminta lebih. Ia berbalik perlahan menuju kamar. Langkahnya terasa goyah. Ketika sampai di dalam kamar, ia duduk di tepi tempat tidur lagi. Tangannya memegang dahi yang terasa seperti terbakar. Demamnya jelas semakin tinggi. Beberapa menit kemudian suara Bu Sulastri terdengar dari ruang tengah. Rani. Ia mencoba berdiri lagi. Iya, Bu. Masak makan malam. Rani menatap pintu kamar. Beberapa detik ia hanya berdiri diam. Tubuhnya terasa semakin lemah. Namun akhirnya ia berjalan menuju dapur. Lampu dapur menyala redup. Kompor masih dingin. Rani membuka lemari kecil untuk mengambil bahan makanan. Gerakannya jauh lebih lambat dari biasanya. Pisau hampir terlepas dari tangannya ketika ia mencoba memotong bawang. Keringat jatuh ke meja dapur. Ia memegang tepi meja untuk menahan pusing. Beberapa menit kemudian Bu Sulastri masuk ke dapur. Melihat Rani bergerak lambat, wajahnya langsung berubah kesal. Masak saja lama sekali. Aku tidak enak badan, Bu. Kalau tidak enak badan jangan dibuat-buat. Rani terdiam. Kompor akhirnya menyala. Api kecil menyala di bawah wajan. Namun tubuhnya terasa semakin berat. Ketika ia mencoba mengangkat panci, tangannya gemetar. Panci itu hampir jatuh. Bu Sulastri langsung mengerutkan dahi. Kamu ini kenapa sih? Rani memegang meja lagi. Bu Sulastri justru menghela napas panjang dengan kesal. Kalau sakit ya istirahat saja di luar rumah. Jangan merepotkan. Kalimat itu terdengar seperti sesuatu yang diucapkan tanpa dipikir panjang. Namun Rani merasakannya seperti pukulan keras. Ia mencoba melanjutkan memasak. Namun beberapa menit kemudian tubuhnya tidak sanggup lagi berdiri. Ia duduk di kursi dapur dengan napas berat. Bu Sulastri menatapnya dengan tatapan tidak sabar. Kalau cuma duduk begitu, kapan selesai? Rani mencoba berdiri lagi. Namun kali ini tubuhnya benar-benar kehilangan keseimbangan. Ia harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Suara kursi yang bergeser keras membuat Pak Darno datang ke dapur. Ada apa ini? Tanyanya. Bu Sulastri menunjuk Rani dengan kesal. Dia ini dari tadi pura-pura sakit. Rani menggeleng lemah. Aku benar-benar demam. Pak Darno menatapnya dengan ekspresi dingin. Kalau sakit jangan bikin suasana rumah jadi repot. Rani memandang Arman yang berdiri di pintu dapur. Suaminya hanya diam. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Hening beberapa detik. Lalu Bu Sulastri berkata dengan suara keras. Kalau tidak bisa bantu apa-apa, lebih baik keluar saja dari rumah ini. Kata-kata itu membuat dapur tiba-tiba terasa sangat sunyi. Rani menatapnya dengan mata yang mulai basah. Bu. Namun Bu Sulastri sudah berdiri dengan wajah penuh kemarahan. Saya tidak butuh orang yang cuma jadi beban di rumah ini. Pak Darno ikut menimpali. Kalau sakit, pergi saja ke rumah orang tuamu. Rani menoleh ke arah Arman lagi. Matanya mencari sesuatu di wajah suaminya. Pembelaan. Atau setidaknya keberatan. Namun Arman hanya berdiri dengan wajah kosong. Seolah semua ini bukan urusannya. Hati Rani terasa runtuh perlahan. Ia menelan rasa sakit di dadanya. Aku cuma butuh istirahat sebentar. Namun Bu Sulastri sudah membuka pintu depan dengan keras. Keluar.
Angin malam langsung masuk ke dalam rumah. Udara terasa dingin. Rani berdiri dengan tubuh yang masih gemetar. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Tempat yang selama 3 tahun ia anggap sebagai rumahnya. Namun malam itu jelas. Rumah itu tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Rani berjalan keluar dengan langkah pelan. Pintu ditutup di belakangnya dengan suara keras. Langit malam terlihat gelap. Angin berhembus membawa udara yang lebih dingin. Tubuhnya masih panas karena demam, tetapi dingin malam menembus pakaiannya. Rani berjalan beberapa langkah menjauh dari rumah. Lampu halaman menerangi mobil pick-up yang terparkir tenang di bawah pohon mangga. Mobil yang selama ini menjadi kebanggaan keluarga itu. Rani berhenti. Ia menatap kendaraan itu cukup lama. Napasnya terdengar berat. Di dalam tas kecil yang masih ia bawa, tangannya meraba sesuatu. Sebuah benda kecil dari logam. Kunci duplikat mobil. Ia menggenggamnya perlahan. Matanya kembali menatap rumah di belakangnya. Tidak ada seorang pun yang keluar. Tidak ada yang memanggil namanya. Hanya angin malam yang berhembus pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diusir keluar dari rumah itu, sesuatu di dalam hati Rani mulai berubah. Angin malam berhembus semakin dingin. Rani masih berdiri beberapa langkah dari halaman rumah yang baru saja menutup pintunya untuknya. Tubuhnya masih gemetar, bukan hanya karena udara malam, tetapi juga karena demam yang semakin tinggi. Lampu teras menyinari sebagian halaman. Bayangan pohon mangga jatuh panjang di tanah. Di bawah pohon itulah mobil pick-up keluarga itu terparkir. Seperti biasa, seolah tidak pernah terjadi apapun. Rani menatap kendaraan itu tanpa berkedip. Dadanya terasa sesak. Beberapa menit lalu ia masih berada di dalam rumah itu. Meskipun diperlakukan dingin, setidaknya ia masih berada di dalam dinding yang sama. Namun sekarang ia berdiri di luar seperti orang asing. Ia menoleh ke arah pintu rumah. Tidak ada suara dari dalam. Televisi mungkin masih menyala. Mereka mungkin masih duduk seperti biasa, makan malam atau berbicara tentang pekerjaan besok. Seolah tidak ada seorang pun yang baru saja diusir keluar. Rani menunduk perlahan. Tangannya masuk ke dalam tas kecil yang masih ia bawa sejak keluar rumah. Jarinya menyentuh sesuatu yang dingin. Logam kecil. Ia menarik benda itu keluar. Sebuah kunci mobil. Kunci duplikat. Rani menatap benda kecil itu di bawah cahaya lampu halaman. 3 tahun lalu, ketika ia mengurus dokumen pembiayaan mobil itu di kantor leasing, petugas sempat menanyakan apakah ia ingin membuat kunci cadangan. Ia menjawab iya. Saat itu ia hanya berpikir itu hal biasa. Ia bahkan tidak pernah membayangkan suatu hari kunci itu akan berada di tangannya dalam situasi seperti ini. Rani menggenggamnya perlahan. Tangannya masih sedikit gemetar. Demam membuat tubuhnya terasa berat. Namun pikirannya perlahan menjadi lebih jernih. Ia kembali menatap mobil pick-up itu. Mobil yang selama ini mereka banggakan. Mobil yang selalu disebut sebagai hasil kerja keras keluarga. Padahal setiap bulan, uang cicilannya selalu keluar dari rekeningnya. Tidak pernah sekalipun terlambat. Tidak pernah sekalipun mereka tahu. Rani berjalan mendekat. Langkahnya pelan di atas tanah halaman. Ketika ia berdiri di samping mobil itu, bau tanah dan sayuran dari bak belakang masih terasa samar. Tangannya menyentuh pintu mobil. Logamnya terasa dingin. Ia menarik napas panjang. Di dalam rumah tidak ada satupun orang yang keluar untuk mencarinya. Tidak ada yang peduli apakah ia benar-benar sakit. Tidak ada yang bertanya kemana ia akan pergi malam ini. Perasaan itu membuat sesuatu di dalam hati Rani terasa pecah. Bukan ledakan kemarahan. Lebih seperti sesuatu yang selama ini ditahan akhirnya runtuh. Ia menatap pintu rumah sekali lagi. Sunyi. Hanya suara televisi yang terdengar pelan dari dalam. Rani memasukkan kunci ke dalam lubang pintu mobil. Klik. Suara kecil itu terasa sangat jelas di malam yang sepi. Pintu mobil terbuka. Ia duduk di kursi pengemudi. Interior mobil itu sederhana, dengan jok yang sudah sedikit usang karena sering dipakai mengangkut barang. Rani menatap setir di depannya. Ia jarang mengemudi mobil ini. Biasanya Arman yang selalu memegang kunci utama. Namun ia tahu cara mengendarainya. Tangannya masih gemetar ketika memutar kunci. Mesin mobil menyala dengan suara kasar yang khas. Rani menutup mata sebentar. Tubuhnya terasa panas dan dingin sekaligus. Namun sekarang ada sesuatu yang lebih kuat daripada rasa sakit itu. Ia membuka mata. Lampu rumah masih menyala. Tidak ada yang keluar. Rani menekan pedal perlahan. Mobil pick-up itu mulai bergerak meninggalkan halaman rumah. Ban berderit pelan di atas tanah.
Ia melaju perlahan keluar dari gerbang kecil rumah itu. Tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang menyadari mobil itu pergi. Jalan desa terlihat sepi malam itu. Lampu jalan hanya beberapa buah, membuat sebagian besar jalan dipenuhi bayangan gelap. Rani mengemudi dengan pelan. Kepalanya masih terasa berat. Namun pikirannya terus berjalan. Setiap bulan, selama 3 tahun, ia membayar cicilan mobil itu. Ia tidak pernah meminta mereka tahu. Ia hanya ingin membantu keluarga suaminya. Namun malam ini mereka mengusirnya keluar seperti orang yang tidak ada artinya. Angin malam masuk melalui jendela mobil yang sedikit terbuka. Rani menarik napas panjang. Mobil itu terus melaju menuju jalan yang lebih besar di luar desa. Di kejauhan terlihat lampu kandang sapi milik seorang peternak yang ia kenal dari pasar. Mobil itu berhenti beberapa meter dari kandang. Rani mematikan mesin. Ia duduk diam beberapa saat. Bau khas kandang sapi langsung terasa di udara malam. Beberapa ekor sapi terdengar bergerak di dalam kandang. Penjaga kandang, seorang lelaki tua bernama Pak Bowo, sedang duduk di kursi kayu dekat pintu. Ia terkejut melihat mobil berhenti malam-malam. "Rani," katanya bingung. "Kamu kesini malam begini?" Rani turun dari mobil dengan langkah pelan. Pak Bowo langsung berdiri ketika melihat wajahnya. "Kamu sakit?" Rani hanya tersenyum lemah. "Pak, boleh minta tolong?" "Apa?" Rani menoleh ke arah bak belakang mobil pick-up. "Pinjam sedikit kotoran sapi." Pak Bowo mengerutkan dahi. "Hah?" Rani menatapnya dengan tenang. "Untuk isi bak mobil ini." Pak Bowo masih terlihat bingung. Namun setelah beberapa detik, ia hanya menghela napas kecil. "Baiklah, kalau kamu butuh." Beberapa menit kemudian mereka mulai mengisi bak mobil dengan sekop. Kotoran sapi yang masih hangat menumpuk perlahan di bak belakang. Bau menyengat langsung menyebar. Pak Bowo sesekali menatap Rani dengan rasa penasaran. Namun ia tidak banyak bertanya. Setelah bak mobil hampir penuh, Rani menutupnya dengan terpal lama yang ada di kandang. Ia mengucapkan terima kasih kepada Pak Bowo. Lelaki tua itu hanya mengangguk pelan. "Kamu hati-hati di jalan," katanya. Rani kembali duduk di kursi pengemudi. Mesin mobil menyala lagi. Mobil pick-up itu perlahan meninggalkan kandang sapi. Jalan desa kembali sunyi. Kali ini arah mobil itu kembali menuju rumah yang baru saja mengusirnya. Lampu rumah masih menyala ketika Rani tiba di ujung jalan. Ia menghentikan mobil beberapa meter dari halaman. Beberapa detik ia hanya duduk diam. Tangannya memegang setir. Matanya menatap rumah itu. Rumah tempat ia menghabiskan 3 tahun hidupnya. Rumah yang malam ini menutup pintu untuknya. Rani menekan pedal gas perlahan. Mobil pick-up itu masuk kembali ke halaman rumah. Ia memarkirnya tepat di tempat semula, di bawah pohon mangga. Mesin dimatikan. Suasana kembali sunyi. Rani turun dari mobil. Ia berjalan ke belakang dan membuka terpal yang menutup bak mobil. Bau menyengat langsung keluar. Bak belakang penuh dengan kotoran sapi. Rani menutup terpal lagi dengan rapi. Ia kembali ke kursi pengemudi sebentar, lalu mengambil sesuatu dari dalam mobil. Sebuah map plastik berisi beberapa dokumen. Map itu ia masukkan kembali ke dalam tasnya. Kemudian ia turun dari mobil untuk terakhir kalinya malam itu. Ia menatap rumah itu sekali lagi. Tidak ada yang keluar. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja ia lakukan. Rani berjalan menjauh dari halaman. Langkahnya pelan di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Di belakangnya, mobil pick-up kebanggaan keluarga itu tetap terparkir di tempatnya. Namun kali ini bak belakangnya menyimpan sesuatu yang akan membuat pagi mereka berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Pagi datang lebih cepat dari biasanya di rumah itu. Matahari bahkan belum sepenuhnya naik ketika Bu Sulastri sudah keluar ke teras depan dengan wajah mengantuk. Ia membawa sapu lidi di tangannya, berniat membersihkan halaman seperti yang sering ia lakukan setiap pagi. Udara masih dingin. Embun masih menempel di daun pohon mangga yang berdiri di tengah halaman. Namun beberapa langkah setelah ia keluar rumah, Bu Sulastri tiba-tiba berhenti. Hidungnya berkerut. "Apa bau ini?" Ia mengendus udara beberapa kali. Bau yang sangat menyengat langsung menusuk hidungnya. Bau itu begitu kuat sampai membuatnya refleks menutup hidung dengan ujung kerudungnya. "Pak Darno!" teriaknya dari teras. Suaminya yang masih berada di dalam rumah menjawab dengan suara serak. "Ada apa pagi-pagi begitu? Cepat keluar." Pak Darno muncul di pintu depan beberapa detik kemudian. Rambutnya masih acak-acakan, wajahnya jelas baru bangun tidur.
Namun begitu ia melangkah ke halaman, wajahnya langsung berubah. Astaga, bau apa ini? Bau itu semakin terasa kuat di dekat pohon mangga. Keduanya menoleh ke arah mobil pick-up yang terparkir di sana. Awalnya mereka tidak melihat apapun yang aneh. Mobil itu berada di tempat yang sama seperti semalam. Namun ketika Pak Darno berjalan mendekat, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat dahinya berkerut. Terpal yang biasanya menutup bak belakang terlihat menggembung. Ada apa ini? Gumamnya. Ia menarik ujung terpal itu dengan satu tangan. Detik berikutnya, Pak Darno langsung mundur 2 langkah. Astaga! Suara itu cukup keras sampai membuat Bu Sulastri ikut mendekat. Ada apa? Pak Darno menunjuk ke arah bak mobil dengan wajah tidak percaya. Bu Sulastri melihat ke dalam bak mobil. Dan dalam sekejap wajahnya berubah pucat. Ya ampun! Bak mobil pickup itu penuh dengan kotoran sapi. Bukan sedikit. Benar-benar penuh sampai hampir meluap. Bau menyengat langsung menyebar di seluruh halaman. Bu Sulastri menutup hidungnya dengan kedua tangan. Siapa yang melakukan ini? Suara pintu kamar terbuka dari dalam rumah. Arman keluar dengan wajah bingung. Ada apa ribut-ribut pagi-pagi? Lihat ini, teriak Bu Sulastri. Arman berjalan ke halaman dengan langkah cepat. Namun begitu ia mendekati mobil, ia langsung berhenti. Apa ini? Ia menatap bak mobil dengan mata membelalak. Kotoran sapi menumpuk tebal di dalamnya. Bau busuknya bahkan membuat Arman harus menoleh menjauh. Pak Darno memegang kepalanya. Mobil kita dipakai orang semalam. Siapa yang berani melakukan ini? Kata Bu Sulastri dengan suara marah. Mereka bertiga berdiri di halaman dengan wajah penuh amarah dan kebingungan. Arman tiba-tiba melihat sesuatu. Pintu mobil tidak terkunci. Ia membuka pintu pengemudi. Kunci utama masih tergantung di tempatnya. Arman mengerutkan dahi. Tidak mungkin orang luar bisa masuk halaman tanpa kita tahu. Pak Darno menatap rumah sebentar. Apakah semalam ada yang masuk? Bu Sulastri langsung menggeleng keras. Tidak mungkin. Lalu ia tiba-tiba terdiam. Matanya perlahan menyempit. Rani. Nama itu keluar dari bibirnya dengan nada penuh kecurigaan. Arman menoleh. Maksud ibu? Siapa lagi yang punya alasan untuk melakukan ini? Pak Darno terlihat berpikir. Semalam dia keluar dari rumah. Dan sekarang mobil kita penuh kotoran sapi. Lanjut Bu Sulastri dengan suara semakin tinggi. Arman berdiri diam. Wajahnya terlihat tidak senang. Kalau benar dia yang melakukan ini. Ia tidak melanjutkan kalimatnya. Namun kemarahan jelas terlihat di wajahnya. Bu Sulastri menatap bak mobil lagi dengan jijik. Perempuan tidak tahu diri itu benar-benar keterlaluan. Pak Darno menghela napas panjang. Sekarang bagaimana kita membersihkan ini? Arman menatap bak mobil dengan ekspresi kesal. Hari itu seharusnya mereka sudah punya pesanan pengangkutan barang dari pasar. Namun dengan kondisi mobil seperti ini, jelas mustahil dipakai. Harus disiram dulu, katanya akhirnya. Pak Darno mengangguk. Mereka mulai mengambil ember dan selang dari belakang rumah. Beberapa tetangga yang lewat mulai berhenti karena mencium bau aneh dari halaman rumah itu. Pak Hadi yang lewat paling dulu langsung menutup hidung. Wah, bau sekali. Ia melihat ke arah mobil pick-up. Matanya langsung membelalak. Loh, ini kenapa? Bu Sulastri langsung menjawab dengan nada marah. Ada orang kurang ajar yang mengisi bak mobil kami dengan kotoran sapi. Pak Hadi mengerutkan dahi. Siapa yang melakukan itu? Bu Sulastri mendengus. Siapa lagi kalau bukan menantu kami? Beberapa tetangga lain mulai berkumpul di pinggir jalan. Bisikan kecil mulai terdengar di antara mereka. Arman tidak memperdulikan itu. Ia sudah mulai menyiram bak mobil dengan selang. Air bercampur kotoran langsung mengalir keluar dari bak dan jatuh ke tanah halaman. Bau busuk semakin menyebar. Pak Darno ikut membantu dengan wajah penuh kesal. Kalau benar dia yang melakukan ini, keterlaluan sekali, katanya. Bu Sulastri mengangguk keras. Ini jelas balas dendam. Pak Hadi menatap mobil itu dengan wajah heran. Kenapa dia melakukan hal seperti ini? Bu Sulastri menjawab tanpa ragu. Karena dia sakit hati setelah diusir. Tetangga-tetangga mulai berbisik lagi. Sebagian terlihat tertawa kecil. Bagi mereka, pemandangan itu memang terlihat memalukan. Mobil kebanggaan keluarga Darno kini penuh dengan kotoran sapi. Pak Darno semakin kesal melihat orang-orang memperhatikan mereka. Sudah, jangan lihat-lihat.
katanya dengan suara keras. Namun bisikan tetap terdengar. Sementara itu Arman masih terus menyiram bak mobil dengan air. Kotoran sapi perlahan mulai berkurang. Namun bau busuknya tetap tertinggal. Setelah hampir 1 jam membersihkan, akhirnya bak mobil terlihat lebih bersih. Arman menutup terpal dengan kesal. Pak Darno menghela napas panjang. Ini benar-benar memalukan. Bu Sulastri masih terlihat marah. Kalau dia kembali ke rumah ini, saya tidak akan biarkan dia masuk. Arman tidak menjawab. Ia berdiri di dekat mobil dengan wajah dingin. Di pikirannya, peristiwa ini hanya satu hal. Balas dendam memalukan dari seorang menantu yang sakit hati. Namun tidak satu pun dari mereka menyadari sesuatu yang jauh lebih besar sedang mendekat. Beberapa jam lagi, sesuatu akan datang ke rumah itu. Sesuatu yang tidak berbau busuk seperti kotoran sapi. Namun dampaknya jauh lebih menghancurkan daripada penghinaan pagi ini. Matahari sudah naik cukup tinggi ketika halaman rumah itu akhirnya kembali terlihat lebih bersih. Bak mobil pick-up sudah disiram berkali-kali, hingga sisa kotoran sapi hampir tidak terlihat lagi. Namun bau menyengat masih tertinggal samar di udara. Pak Darno duduk di kursi bambu dekat teras dengan wajah muram. Bajunya basah oleh keringat setelah membantu membersihkan mobil sejak pagi. Arman berdiri di dekat kendaraan itu sambil memeriksa bagian bak yang masih lembab. Ia mengusap tangannya dengan kain lap lalu menghela napas panjang. Masih bau? Katanya dengan nada kesal. Bu Sulastri keluar dari dalam rumah membawa segelas teh. Ya jelas masih bau. Jawabnya ketus. Mana ada kotoran sapi hilang cuma disiram sekali 2 kali. Ia duduk di kursi teras sambil mengipasi wajahnya dengan tangan. Perempuan itu benar-benar membuat kita malu. Lanjutnya. Pak Darno mengangguk pelan. Tetangga semua sudah lihat kejadian tadi. Arman menatap jalan depan rumah dengan wajah dingin. Ia masih memikirkan satu hal. Rani. Perempuan yang semalam diusir keluar rumah. Ia tidak tahu kemana Rani pergi setelah itu. Namun pagi ini mobil mereka penuh dengan kotoran sapi. Baginya, itu sudah cukup jelas. Kalau dia kembali ke sini, Arman berkata pelan. Kalimatnya terhenti. Namun ekspresi wajahnya cukup menjelaskan apa yang ia rasakan. Bu Sulastri langsung menimpali. Jangan harap saya akan membukakan pintu. Pak Darno menghela napas panjang. Sudahlah. Yang penting mobil sudah bersih. Ia berdiri lalu berjalan mendekati kendaraan itu. Tangannya menepuk sisi pintu mobil dengan bangga seperti biasanya. Untung mobil ini tidak rusak. Arman mengangguk. Masih bisa dipakai kerja sore nanti. Pak Darno terlihat sedikit lega. Syukurlah. Namun saat mereka bertiga berdiri di halaman itu, suara motor tiba-tiba terdengar dari ujung jalan. Sebuah motor berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria muda turun dari kendaraan sambil membawa map coklat tebal di tangannya. Ia mengenakan kemeja rapi dan celana hitam. Pria itu melihat nomor rumah sebentar lalu berjalan mendekati pagar. Permisi, katanya sopan. Pak Darno menoleh. Iya. Pria itu membuka pagar kecil dan masuk ke halaman. Apakah ini rumah Pak Darno? Iya. Saya sendiri. Pria itu mengangguk. Saya dari perusahaan pembiayaan kendaraan. Arman dan Pak Darno saling menatap sebentar. Pembiayaan kendaraan? Ulang Pak Darno. Pria itu membuka map coklat di tangannya. Saya datang untuk menyerahkan beberapa dokumen penting terkait kendaraan pick-up dengan nomor polisi yang terdaftar di alamat ini. Ia menunjuk mobil yang sedang mereka bersihkan sejak pagi. Pak Darno mengerutkan dahi. Dokumen apa? Pria itu mengeluarkan beberapa lembar kertas resmi. Kendaraan ini tercatat dalam sistem kami atas nama Ibu Rani. Kalimat itu membuat suasana halaman tiba-tiba terasa sunyi. Arman langsung menoleh tajam. Apa? Pak Darno terlihat bingung. Maaf, atas nama siapa? Pria itu melihat kembali dokumen di tangannya. Atas nama Ibu Rani. Ia mengangkat kertas itu sedikit agar mereka bisa melihat. Selama 3 tahun terakhir cicilan kendaraan ini dibayarkan dari rekening atas nama beliau. Bu Sulastri yang sejak tadi duduk di kursi langsung berdiri. Tunggu sebentar. Ia berjalan cepat mendekat. Apa maksudnya ini? Pria itu tetap berbicara dengan tenang. Artinya secara hukum kendaraan ini masih berada dalam kepemilikan Ibu Rani, sampai seluruh dokumen kepemilikan dialihkan. Pak Darno menatap mobil itu dengan wajah kosong. Tapi, mobil ini dipakai oleh keluarga kami. Pria itu mengangguk sopan. Benar. Namun pembayaran cicilan seluruhnya tercatat dari rekening Ibu Rani.
Ia menunjukkan beberapa lembar bukti pembayaran. Semua transaksi dilakukan secara rutin tanpa pernah terlambat. Arman mengambil salah satu kertas itu dengan tangan yang mulai gemetar. Di sana tertulis jelas nama Rani. Bulan demi bulan. Tahun demi tahun. Semua pembayaran tercatat rapi. Arman menatap dokumen itu cukup lama. Seolah pikirannya sedang mencoba memahami sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Bu Sulastri langsung bersuara keras. Tidak mungkin. Ia menunjuk mobil itu dengan marah. Kami yang memakai mobil ini setiap hari. Pria dari perusahaan pembiayaan itu tetap tenang. Pemakaian tidak menentukan kepemilikan, Bu. Kalimat itu terasa seperti pukulan keras. Pak Darno duduk kembali di kursi bambu dengan wajah pucat. Jadi, mobil ini. Pria itu mengangguk kecil. Secara hukum, kendaraan ini masih milik Ibu Rani. Sunyi menyelimuti halaman rumah itu. Angin siang berhembus pelan melewati pohon mangga. Arman masih memegang dokumen itu. Tangannya terasa berat. Di kepalanya, satu persatu potongan kejadian mulai terhubung. Rani yang selalu bekerja di kamar dengan laptopnya. Rani yang tidak pernah meminta uang. Rani yang diam setiap kali mereka membanggakan mobil ini. Selama ini, semua cicilan mobil itu ternyata dibayar olehnya. Bu Sulastri terlihat semakin gelisah. Kalau begitu, kenapa dia tidak pernah bilang? Pria itu menutup mapnya. Saya hanya menyampaikan dokumen. Ia kemudian mengeluarkan satu amplop lagi. Selain itu, ada surat permintaan pengalihan kendaraan yang baru kami terima pagi ini. Pak Darno menatap amplop itu dengan cemas. Pengalihan. Pria itu mengangguk. Ibu Rani mengajukan permintaan agar kendaraan ini diproses untuk penarikan dan pengembalian ke pihak pemilik. Kalimat itu membuat udara di halaman terasa lebih berat. Arman menatap mobil pickup itu. Mobil yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Mobil yang mereka banggakan di depan tetangga. Mobil yang pagi ini mereka bersihkan dari kotoran sapi dengan penuh kemarahan. Tiba-tiba kenyataan itu datang seperti petir. Mobil itu bukan milik mereka. Tidak pernah benar-benar menjadi milik mereka. Dan sekarang, mereka baru saja kehilangan satu-satunya aset yang selama ini mereka banggakan. Sementara di suatu tempat yang tidak mereka ketahui, perempuan yang mereka usir semalam ternyata memegang kendali atas semuanya. Pagi itu datang dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Di halaman rumah, mobil pick-up yang semalam dipenuhi kotoran sapi kini sudah dicuci bersih. Air bekas cucian masih menggenang di tanah, membentuk lumpur kecil di sekitar roda. Pak Darto berdiri di dekat mobil sambil menatap bak belakangnya dengan wajah muram. Tangannya memegang kain lap, tetapi sejak tadi ia hanya berdiri tanpa benar-benar mengelap apapun. Di dalam rumah, Bu Sulastri mondar-mandir dengan wajah tegang. Masih belum pulang juga? Gumamnya kesal. Yang ia maksud tentu saja Sinta. Sejak diusir malam itu, menantu yang selama ini tinggal bersama mereka tidak pernah kembali. Budi duduk di kursi ruang tamu dengan kepala tertunduk. Matanya merah karena kurang tidur. Semalaman ia hampir tidak memejamkan mata. Bukan karena memikirkan Sinta, melainkan karena memikirkan mobil itu. Mobil yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Mobil yang tadi malam tiba-tiba diambil Sinta, lalu dikembalikan dengan cara yang sangat memalukan. Suara Pak Darto memanggil dari halaman. Budi. Budi bangkit dan keluar. Ada apa, Pak? Pak Darto menunjuk mobil itu. Coba kau cek lagi surat-suratnya. Jangan-jangan dia melakukan sesuatu. Budi mengerutkan kening. Melakukan sesuatu apa? Pak Darto menghela napas kesal. Aku tidak tahu. Tapi perempuan itu tidak mungkin melakukan semua ini tanpa alasan. Budi membuka pintu mobil lalu mengambil map kecil yang selama ini selalu disimpan di laci dashboard. Ia membuka map itu sambil berdiri di samping mobil. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. STNA, salinan kontrak kredit, dan beberapa kertas lainnya. Budi membaca sekilas. Lalu ia mengerutkan kening. Kenapa? Tanya Pak Darto. Budi tidak langsung menjawab. Matanya menelusuri tulisan di dokumen itu sekali lagi. Lalu ia berkata pelan. Nama pemiliknya. Pak Darto menunggu. Kenapa dengan nama pemiliknya? Budi menelan ludah. Masih atas nama Sinta. Pak Darto tertawa kecil. Tentu saja. Itu hanya formalitas saat kredit. Setelah lunas nanti kita tinggal balik nama. Budi mengangguk ragu. Namun entah kenapa perasaannya tidak tenang.
Ia menutup map itu kembali dan memasukkannya ke dashboard. Sudahlah, kata Pak Darto. Yang penting mobilnya kembali. Ia menepuk bak mobil dengan rasa puas yang dipaksakan. Besok kita sudah bisa bekerja lagi. Budi tidak menjawab. Ia menatap mobil itu lama. Entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak mobil itu datang ke rumah mereka, Budi merasa mobil itu bukan benar-benar milik mereka. Siang hari menjelang. Sinar matahari mulai terasa panas di halaman rumah. Bu Sulastri sedang menyapu teras ketika sebuah motor berhenti di depan rumah. Seorang pria mengenakan seragam kurir turun dari motor. "Permisi," katanya sopan. Pak Darto keluar dari dalam rumah. "Ada apa?" "Paket dokumen, Pak. Untuk keluarga Pak Darto." Pak Darto mengernyit. "Dari siapa?" Kurir itu melihat label di amplop coklat besar yang ia bawa. "Dari kantor pembiayaan." Pak Darto langsung mengambil amplop itu. Ia menandatangani tanda terima, lalu kurir itu pergi. Bu Sulastri mendekat. "Dokumen apa?" Pak Darto membuka amplop itu dengan rasa penasaran. Beberapa lembar kertas resmi keluar dari dalamnya. Pak Darto membaca sekilas. Lalu wajahnya berubah. "Apa ini?" gumamnya. Bu Sulastri ikut melihat. Budi yang mendengar keributan dari dalam rumah ikut keluar. "Ada apa?" Pak Darto menyerahkan kertas itu padanya. "Baca sendiri." Budi mengambil dokumen itu. Matanya menelusuri tulisan demi tulisan. Beberapa detik kemudian wajahnya pucat. "Hah? Apa?" tanya Pak Darto tidak sabar. Budi mengangkat kepalanya perlahan. "Ini, pemberitahuan perubahan kepemilikan kredit." Bu Sulastri bingung. "Maksudnya?" Budi membaca bagian penting dari dokumen itu dengan suara pelan. "Pemilik kontrak kredit kendaraan, atas nama Sinta Rahmawati." Pak Darto memotong. "Itu memang dari dulu." Budi menggeleng. "Dengarkan dulu, Pak." Ia melanjutkan membaca. "Seluruh pembayaran cicilan selama 3 tahun terakhir tercatat berasal dari rekening atas nama Sinta Rahmawati." Bu Sulastri tertawa sinis. "Lalu kenapa?" Budi menelan ludah sebelum melanjutkan. "Berdasarkan ketentuan kontrak, kendaraan tersebut secara hukum merupakan aset milik pihak pembayar yang terdaftar." Pak Darto mulai tidak sabar. "Jadi?" Budi menatap ayahnya dengan wajah tegang. "Artinya, mobil ini secara hukum milik Sinta." Sunyi. Angin siang berhembus melewati halaman. Daun mangga di sudut halaman bergoyang pelan. Namun tidak ada satupun dari mereka yang bergerak. Bu Sulastri adalah orang pertama yang bereaksi. "Omong kosong," bentaknya. "Mobil itu dibeli untuk keluarga ini." Budi menunduk. "Tapi cicilannya, dari rekening Sinta." Pak Darto merampas dokumen itu dari tangan Budi. Ia membaca ulang bagian yang tadi disebutkan. Tangannya mulai gemetar. Tidak mungkin. Namun tulisan di atas kertas itu jelas. Hitam di atas putih. Tidak bisa disangkal. Bu Sulastri masih menggeleng keras. "Ini pasti salah." Pak Darto membaca halaman berikutnya. Di sana ada satu kalimat yang membuat dadanya terasa sesak. "Jika pihak pemilik kontrak mengajukan penarikan aset, maka kendaraan tersebut harus dikembalikan kepada pemilik yang sah." Pak Darto menurunkan kertas itu perlahan. Matanya menatap mobil pick-up yang terparkir di halaman. Mobil yang selama ini mereka banggakan. Mobil yang mereka pamerkan kepada tetangga. Mobil yang mereka klaim sebagai bukti keberhasilan keluarga mereka. Dan tiba-tiba, mobil itu terasa asing. Bu Sulastri masih berusaha menyangkal. Tidak mungkin perempuan itu melakukan semua ini. Budi berkata pelan. "Bu, selama ini, siapa yang membayar cicilan mobil?" Bu Sulastri terdiam. Pak Darto menjawab dengan nada kesal. "Tentu saja dari hasil kerja kita." Budi menggeleng perlahan. "Setiap bulan Sinta yang mentransfer uang ke kantor pembiayaan." Pak Darto menatapnya tajam. "Kau tahu dari mana?" Budi menutup mata sejenak. "Karena aku pernah melihat bukti transfernya." Bu Sulastri menatap anaknya dengan wajah kaget. "Kenapa kau tidak bilang dari dulu?" Budi tidak menjawab. Karena ia sendiri tidak pernah benar-benar memikirkan hal itu sebelumnya. Selama ini semuanya terasa wajar. Sinta yang membayar. Mereka yang menggunakan mobil itu. Semuanya berjalan seperti biasa. Sampai malam ketika mereka mengusirnya keluar rumah. Pak Darto mengepalkan tangan. "Kalau begitu, kita tinggal bicara dengannya."
Bu Sulastri langsung mengangguk. Benar. Suruh dia balik dan menjelaskan semua ini. Namun Budi hanya berdiri diam. Ia tahu sesuatu yang ayah dan ibunya belum sadari. Jika Sinta benar-benar ingin mengambil mobil itu, ia sudah punya hak penuh untuk melakukannya. Angin kembali berhembus melewati halaman. Mobil pick-up itu berdiri diam di sana, seolah menunggu sesuatu. Dan entah kenapa, Budi merasa bahwa kejadian memalukan semalam bukanlah akhir dari masalah mereka, melainkan hanya awal. Sesuatu yang jauh lebih besar sedang bergerak, dan mereka semua sudah terlambat untuk menghentikannya. Siang itu rumah terasa jauh lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara mesin mobil yang keluar masuk halaman. Tidak ada percakapan ringan di teras. Hanya angin yang berhembus pelan, menggeser dedaunan kering di tanah. Mobil pick-up masih terparkir di tempat yang sama. Namun kali ini, tidak ada satupun dari mereka yang merasa bangga melihatnya. Pak Darto duduk di kursi bambu di teras dengan wajah keras. Dokumen dari kantor pembiayaan masih berada di tangannya, sudah kusut karena beberapa kali diremas. Bu Sulastri berdiri tidak jauh darinya, masih terlihat gelisah. Ini tidak bisa dibiarkan, gumamnya dengan nada tajam. Pak Darto tidak menjawab. Matanya masih tertuju pada mobil itu. Beberapa jam lalu, ia masih yakin mobil itu miliknya. Sekarang keyakinan itu terasa goyah. Bu Sulastri melanjutkan dengan nada kesal. Perempuan itu benar-benar tidak tahu diri. Sudah ditampung di rumah ini, malah berani mempermalukan kita. Budi yang duduk di ujung teras menunduk dalam diam. Kata-kata ibunya terasa menusuk. Karena jauh di dalam hatinya, ia tahu siapa yang sebenarnya dipermalukan. Namun ia tetap tidak berani berbicara. Pak Darto akhirnya bersuara. Kita harus menemui dia. Bu Sulastri langsung menoleh. Ya. Suruh dia datang ke sini sekarang juga. Pak Darto menggeleng. Bukan begitu. Ia berdiri perlahan. Kita yang menemui dia. Bu Sulastri terlihat tidak setuju. Untuk apa? Bukankah lebih baik dia yang datang dan meminta maaf? Pak Darto menghela napas panjang. Jika benar mobil ini masih atas namanya, kita harus menyelesaikan masalah ini sebelum dia melakukan sesuatu yang lebih jauh. Kalimat itu membuat Bu Sulastri terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya sejak pagi, rasa khawatir mulai muncul di wajahnya. Lalu, bagaimana caranya? Pak Darto menatap Budi. Kau tahu dia pergi kemana? Budi mengangkat kepala perlahan. Ia sebenarnya tidak tahu pasti. Namun ada satu tempat yang terlintas di pikirannya. Rumah kontrakan lama, jawabnya pelan. Pak Darto mengangguk. Baik, kita ke sana sekarang. Perjalanan menuju rumah kontrakan itu terasa lebih lama dari biasanya. Budi menyetir mobil pick-up dengan tangan yang terasa dingin. Di kursi sebelahnya, Pak Darto duduk dengan wajah tegang. Bu Sulastri berada di kursi belakang, masih menggerutu pelan sepanjang jalan. Perempuan tidak tahu terima kasih. Berani sekali mempermalukan keluarga suaminya. Namun tidak ada yang menanggapi. Beberapa menit kemudian, mobil itu berhenti di depan sebuah gang kecil. Gang sempit yang dulu pernah mereka datangi saat Sinta masih tinggal sendirian sebelum menikah dengan Budi. Rumah kontrakan itu berada di ujung gang. Rumah kecil dengan pagar besi sederhana. Budi memarkir mobil di depan gang, lalu mereka berjalan masuk. Setiap langkah terasa berat. Saat mereka sampai di depan rumah kontrakan itu, Budi berhenti. Lampu teras menyala. Pintu rumah tertutup rapat. Namun dari dalam terdengar suara langkah. Budi mengetuk pintu. Tok. Tok. Beberapa detik berlalu. Kemudian pintu itu terbuka perlahan. Sinta berdiri di sana. Wajahnya terlihat pucat, tetapi matanya tenang. Ia mengenakan jaket tipis dan celana panjang sederhana. Tidak ada ekspresi terkejut saat melihat mereka bertiga berdiri di depan rumah. Seolah ia sudah menunggu kedatangan mereka. Bu Sulastri langsung melangkah maju. Kau. Nada suaranya penuh amarah. Berani sekali kau melakukan semua ini. Sinta tidak menjawab. Ia hanya memandang mereka dengan tatapan datar. Pak Darto mencoba berbicara lebih tenang. Kami datang untuk membicarakan mobil itu. Sinta akhirnya bersuara. Mobil. Nada suaranya lembut, tetapi terdengar dingin. Pak Darto mengangkat dokumen yang ia bawa. Mobil pick-up yang ada di rumah kami. Sinta tersenyum tipis. Rumah kalian. Bu Sulastri mendengus. Jangan pura-pura tidak tahu. Mobil itu dipakai keluarga ini untuk bekerja.
Sinta menatapnya sebentar. Lalu ia berkata pelan, "Benarkah?" Kalimat itu membuat Bu Sulastri terdiam sesaat. Pak Darto mencoba mengendalikan situasi. "Kami sudah menerima surat dari kantor pembiayaan." Sinta mengangguk pelan. "Itu memang seharusnya sudah sampai." Budi menatapnya dengan perasaan campur aduk. "Jadi, semua ini benar?" Sinta memandang suaminya lama. Tatapan yang dulu selalu hangat kini terasa jauh. "Benar apa?" "Bahwa mobil itu milikmu." Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata pelan, "Bukankah sejak awal sudah begitu?" Pak Darto mulai kehilangan kesabaran. "Kalau begitu kenapa kau membiarkan kami menggunakannya selama ini?" Sinta menjawab dengan tenang. "Karena dulu aku masih bagian dari keluarga itu." Bu Sulastri mencibir. "Dan sekarang?" Sinta menatapnya langsung. "Bukankah ibu sendiri yang mengusirku?" Suasana langsung menjadi sunyi. Tidak ada yang bisa menyangkal kalimat itu. Angin sore berhembus melewati gang sempit. Beberapa tetangga mulai melirik dari kejauhan, penasaran melihat keributan kecil di depan rumah kontrakan itu. Pak Darto mencoba menurunkan nada suaranya. "Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik." Sinta menatapnya tanpa ekspresi. "Bagaimana caranya?" Pak Darto menunjuk mobil yang terparkir di ujung gang. "Kembalikan mobil itu kepada keluarga kami." Sinta tersenyum tipis lagi. Namun kali ini senyumnya terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih tegas. "Apa alasannya?" Pak Darto terdiam. Bu Sulastri langsung menjawab, "Karena itu milik keluarga ini." Sinta menggeleng pelan. Dokumen mengatakan hal yang berbeda. Budi melangkah maju sedikit. "Sinta, kita bisa membicarakan ini." Sinta menatapnya lama. "Kenapa baru sekarang?" Budi tidak mampu menjawab. Sinta melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Selama 3 tahun aku membayar cicilan mobil itu." Ia menatap satu persatu wajah mereka. "Selama 3 tahun pula aku diperlakukan seperti orang yang hanya numpang hidup di rumah kalian." Bu Sulastri hendak membantah, tetapi kata-kata itu terhenti di tenggorokannya. Sinta berkata pelan, "Semalam kalian mengusirku saat aku sakit." Angin sore kembali bertiup. Gang kecil itu terasa semakin sunyi. Sinta melanjutkan, "Jadi sekarang aku hanya mengambil kembali sesuatu yang memang milikku." Pak Darto menggertakkan gigi. "Jangan berlebihan. Itu hanya mobil." Sinta menatapnya tajam untuk pertama kalinya. "Benar." Ia mengangguk pelan. "Hanya mobil." Lalu ia menambahkan dengan suara yang jauh lebih tenang. "Dan itu baru permulaan." Kalimat itu membuat Budi merasakan sesuatu yang dingin merambat di punggungnya. Sinta kemudian melangkah mundur. "Tolong sampaikan kepada kantor pembiayaan bahwa aku akan mengambil kendaraan itu dalam waktu dekat." Pak Darto terkejut. "Apa?" Sinta menatap mereka terakhir kali. "Terima kasih sudah merawatnya selama ini." Lalu pintu rumah itu perlahan tertutup. Klik. Suara kunci terdengar jelas di udara sore yang sunyi. Budi berdiri terpaku di depan pintu itu. Pak Darto dan Bu Sulastri saling menatap dengan wajah tegang. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari satu hal. Malam ketika mereka mengusir Sinta keluar rumah, mungkin adalah kesalahan terbesar yang pernah mereka lakukan. Dan mereka belum melihat separuh dari akibatnya. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang terasa jauh lebih berat dari hari-hari sebelumnya. Langit mendung menggantung rendah di atas desa. Angin yang berhembus membawa hawa dingin yang aneh, seolah alam ikut merasakan kegelisahan yang sedang terjadi di rumah Pak Darto. Di teras, Bu Sulastri duduk sambil memandangi halaman dengan wajah kusut. Sejak semalam ia hampir tidak tidur. Kata-kata Sinta terus terngiang di kepalanya. "Hanya mobil, dan itu baru permulaan." Kalimat itu seperti duri yang tidak berhenti menusuk pikirannya. Pak Darto berdiri di dekat mobil pick-up yang masih terparkir di halaman. Tangannya bertumpu di pinggang, sementara matanya memandang kendaraan itu dengan tatapan campur aduk. Beberapa hari lalu, mobil itu adalah kebanggaan keluarga mereka. Sekarang, mobil itu justru terasa seperti ancaman yang setiap saat bisa hilang dari halaman rumah mereka. Budi keluar dari dalam rumah dengan wajah lelah. Rambutnya acak-acakan, dan matanya terlihat merah karena kurang tidur. Ia berjalan pelan menuju halaman. "Pak," ucapnya lirih. Pak Darto menoleh. "Ada kabar dari kantor pembiayaan?" Budi menggeleng. "Belum." Bu Sulastri langsung bersuara dengan nada gelisah.
Perempuan itu pasti hanya menggertak. Tidak mungkin dia benar-benar berani mengambil mobil ini. Budi tidak menanggapi. Ia hanya menatap mobil itu lama. Perasaan tidak enak di dadanya semakin kuat. Sinta bukan tipe orang yang suka menggertak. Jika ia mengatakan sesuatu, biasanya ia sudah menyiapkan semuanya. Tiba-tiba suara motor berhenti di depan rumah. Ketiganya menoleh bersamaan. Seorang pria mengenakan seragam kantor pembiayaan turun dari motor. Ia membawa map hitam tebal di tangannya. Pak Darto langsung berjalan ke depan pagar. Ada perlu apa? Pria itu tersenyum sopan. Selamat pagi. Saya dari kantor pembiayaan kendaraan. Kalimat itu membuat dada Budi terasa berdegup lebih cepat. Pria itu membuka map yang ia bawa. Kami datang untuk menyampaikan pemberitahuan resmi terkait kendaraan pick-up dengan nomor kontrak yang terdaftar atas nama Ibu Sinta Rahmawati. Bu Sulastri langsung memotong. Kami sudah menerima suratnya. Pria itu mengangguk. Baik, Bu. Hari ini kami datang untuk memastikan proses administrasi selanjutnya. Pak Darto mengernyit. Proses apa lagi? Pria itu membuka satu lembar dokumen. Pemilik kontrak telah mengajukan permintaan pengalihan kendaraan. Budi menelan ludah. Pengalihan? Kemana? Pria itu menjawab dengan nada tenang. Kendaraan akan ditarik dan dipindahkan ke lokasi yang ditunjuk oleh pemilik kontrak. Bu Sulastri langsung berdiri dari kursinya. Apa maksudnya ditarik? Pria itu tetap tenang. Karena secara hukum kendaraan ini masih atas nama Ibu Sinta Rahmawati. Pak Darto mulai meninggikan suara. Tapi mobil ini ada di rumah kami. Pria itu mengangguk. Dan karena itu kami datang untuk melakukan proses penyerahan secara baik-baik. Bu Sulastri menggeleng keras. Tidak bisa. Mobil ini dipakai keluarga kami untuk bekerja. Pria itu menatap mereka dengan sopan namun tegas. Maaf, Bu. Berdasarkan catatan pembayaran, seluruh cicilan selama ini berasal dari rekening pemilik kontrak. Secara hukum kendaraan tersebut adalah milik beliau. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam kepala mereka. Budi memejamkan mata sejenak. Semuanya terjadi lebih cepat dari yang ia bayangkan. Pak Darto masih berusaha melawan. Kami tidak akan menyerahkannya. Pria itu tidak tampak terkejut. Ia membuka halaman lain dari mapnya. Jika kendaraan tidak diserahkan secara sukarela, kami memiliki surat penarikan resmi. Ia menunjukkan dokumen tersebut. Ada cap resmi dan tanda tangan di sana. Bu Sulastri terlihat panik. Ini pasti akal-akalan perempuan itu. Namun pria itu hanya menjawab singkat. Kami hanya menjalankan prosedur sesuai permintaan pemilik kontrak. Suasana menjadi sunyi. Angin pagi berhembus melewati halaman. Pak Darto menatap mobil pikap itu dengan rahang mengeras. Mobil yang selama ini ia gunakan untuk mengangkut barang dagangan. Mobil yang sering ia banggakan di depan tetangga. Kini mobil itu berdiri di sana seperti benda asing. Budi akhirnya bersuara pelan. Pak Darto tidak menjawab. Namun Budi tahu ayahnya mengerti. Mereka tidak punya pilihan. Beberapa menit kemudian, seorang sopir derek datang dari ujung jalan. Truk derek itu berhenti tepat di depan rumah. Suara mesin besarnya menarik perhatian tetangga. Beberapa orang mulai keluar dari rumah mereka. Bisik-bisik langsung terdengar. Ada apa itu? Mobil Pak Darto mau ditarik. Kenapa? Pak Darto berdiri kaku di halaman. Wajahnya memerah menahan amarah dan malu. Sementara petugas derek mulai bekerja memasang pengait pada mobil pick-up itu. Suara logam beradu terdengar jelas. Bu Sulastri berdiri di teras dengan wajah pucat. Ia tidak pernah membayangkan kejadian seperti ini akan terjadi di depan rumahnya sendiri. Tetangga mulai berkumpul di pinggir jalan. Beberapa di antara mereka saling berbisik. Bukannya mobil itu kebanggaan keluarga mereka? Kenapa malah ditarik? Tidak ada yang berani bertanya langsung. Namun rasa penasaran terlihat jelas di wajah mereka. Budi hanya bisa berdiri diam melihat semuanya. Saat mobil itu mulai ditarik naik ke atas derek, dadanya terasa sesak. Ia teringat semua yang terjadi selama 3 tahun terakhir. Sinta yang selalu bangun lebih pagi. Sinta yang diam-diam mengurus banyak hal. Sinta yang selalu terlihat tenang meski sering diperlakukan tidak adil oleh ibunya. Dan malam ketika mereka mengusirnya keluar rumah saat ia sakit. Penyesalan perlahan mulai memenuhi hatinya. Namun semuanya sudah terlambat. Beberapa menit kemudian mobil pikap itu sudah berada di atas truk derek. Petugas kantor pembiayaan menutup mapnya. Terima kasih atas kerjasamanya.
Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menatap mobil itu pergi meninggalkan halaman rumah. Truk derek bergerak pelan menjauh. Suara mesinnya semakin lama semakin kecil, sampai akhirnya menghilang di tikungan jalan. Halaman rumah Pak Darto kini kosong. Benar-benar kosong. Tidak ada lagi mobil yang selama ini menjadi sumber penghasilan mereka. Tidak ada lagi kebanggaan yang dulu sering mereka pamerkan. Yang tersisa hanya rasa malu yang menggantung di udara. Tetangga mulai kembali ke rumah masing-masing. Namun bisik-bisik mereka masih terdengar samar. Pak Darto akhirnya masuk ke dalam rumah tanpa mengatakan apapun. Bu Sulastri masih berdiri di teras dengan wajah tidak percaya. Budi tetap berada di halaman. Ia menatap jalan yang sudah sepi. Di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Sinta tidak hanya mengambil mobil itu. Ia sedang mengambil kembali seluruh hidupnya. Dan keluarga ini baru saja kehilangan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar sebuah kendaraan. Sore itu rumah Pak Darto terasa asing bagi penghuninya sendiri. Halaman yang biasanya dipenuhi suara mesin mobil kini kosong. Tanah di tempat mobil pickup dulu terparkir masih meninggalkan bekas roda derek yang menyeretnya pergi. Bekas itu seperti luka yang tidak bisa ditutup. Bu Sulastri duduk di kursi ruang tamu dengan tubuh lemas. Sejak mobil itu ditarik siang tadi, ia hampir tidak berbicara. Tatapannya kosong menatap lantai. Sesekali ia menghela napas panjang, seolah masih berusaha menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Pak Darto berjalan mondar-mandir di dalam rumah. Langkahnya berat dan penuh amarah yang tidak tahu harus dilampiaskan kepada siapa. Beberapa kali ia berhenti di depan jendela dan memandang halaman yang kosong. Setiap kali melihatnya, rahangnya langsung mengeras. Semua ini gara-gara perempuan itu, gerutunya. Bu Sulastri tidak menjawab. Biasanya ia yang paling keras mengutuk Sinta. Namun kali ini, bahkan kata-kata terasa berat keluar dari mulutnya. Budi duduk di kursi kayu dekat pintu. Ia menunduk sejak tadi, kedua tangannya saling menggenggam dengan gelisah. Suasana di dalam rumah dipenuhi keheningan yang menyesakkan. Akhirnya Bu Sulastri bersuara pelan. Sekarang, kita mau bagaimana? Pak Darto berhenti berjalan. Bagaimana apanya? Kita tidak punya mobil lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi dampaknya terasa besar. Mobil pickup itu bukan sekadar kendaraan. Itu sumber penghasilan mereka. Tanpa mobil itu, pekerjaan Pak Darto sebagai pengangkut barang otomatis berhenti. Pak Darto menghembuskan napas keras. Kita cari cara lain. Namun bahkan ia sendiri tidak terdengar yakin. Bu Sulastri menatapnya dengan wajah cemas. Cara apa? Tidak ada jawaban. Beberapa detik berlalu dalam diam. Budi akhirnya mengangkat kepala. Ayah. Ibu. Keduanya menoleh kepadanya. Budi terlihat ragu, tetapi ia tetap melanjutkan. Mungkin kita harus menemui Sinta lagi. Pak Darto langsung membentak. Untuk apa? Untuk meminta mobil itu kembali. Ruangan itu seketika menjadi sunyi. Bu Sulastri terlihat kaget mendengar usulan itu. Pak Darto menatap anaknya dengan tajam. Kau menyuruh ayahmu meminta-minta kepada perempuan itu. Budi menelan ludah. Bukan begitu, Pak. Maksudku, kita bisa bicara baik-baik. Mungkin dia masih mau membantu. Pak Darto tertawa sinis. Setelah semua yang terjadi, Budi tidak bisa menjawab. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu mereka tidak punya pilihan lain. Bu Sulastri menunduk pelan. Untuk pertama kalinya sejak Sinta pergi, ia terlihat tidak lagi dipenuhi amarah, melainkan ketakutan. Kalau dia benar-benar tidak mau mengembalikannya, bagaimana kita hidup? Gumamnya pelan. Pak Darto kembali berjalan ke arah jendela. Ia menatap halaman kosong itu lama. Di kepalanya terlintas bayangan truk derek yang membawa mobil mereka pergi. Di telinganya masih terdengar bisikan tetangga yang menyaksikan semuanya. Rasa malu itu terasa seperti bara yang membakar dadanya. Namun di balik amarah itu, ada satu perasaan yang mulai muncul. Takut. Ia akhirnya berkata pelan. Kita akan menemuinya lagi. Budi menoleh. Benarkah, Pak? Pak Darto tidak menatapnya. Kita tidak punya pilihan. Bu Sulastri mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, kesombongan yang selama ini mereka pegang mulai runtuh sedikit demi sedikit. Keesokan paginya mereka kembali berdiri di depan rumah kontrakan Sinta. Gang kecil itu masih sama seperti kemarin. Sepi dan sempit. Namun kali ini langkah mereka terasa jauh lebih berat. Tidak ada lagi amarah yang menyala seperti sebelumnya.
Yang ada hanya rasa gelisah. Budi mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Sinta berdiri di sana. Ia terlihat jauh lebih segar dibandingkan beberapa hari lalu. Demamnya tampaknya sudah hilang. Tatapannya tenang, bahkan sedikit dingin. Ketika melihat mereka bertiga berdiri di depan rumah, ia tidak terlihat terkejut. Seolah ia sudah menduga mereka akan datang lagi. "Ada apa?" tanyanya singkat. Pak Darto berdaham pelan. Untuk pertama kalinya, pria itu terlihat kesulitan memulai pembicaraan. "Kami ingin bicara." Sinta membuka pintu sedikit lebih lebar. "Masuklah." Mereka bertiga masuk ke dalam rumah kontrakan kecil itu. Ruangan itu sederhana. Hanya ada beberapa perabot lama yang dulu pernah dimiliki Sinta sebelum menikah. Namun semuanya terlihat rapi. Berbeda dengan rumah Pak Darto yang sering dipenuhi barang. Sinta duduk di kursi kecil di depan mereka. "Apa yang ingin dibicarakan?" Pak Darto saling pandang dengan Bu Sulastri. Namun tidak ada yang berani berbicara lebih dulu. Akhirnya Budi mengambil napas dalam. "Sinta, kami datang untuk membicarakan mobil itu." Sinta menatapnya tanpa ekspresi. "Apa lagi yang perlu dibicarakan?" Bu Sulastri akhirnya bersuara. Nada suaranya tidak lagi setajam biasanya. "Kami membutuhkan mobil itu." Sinta tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap mereka satu persatu. Tatapan itu membuat Bu Sulastri merasa tidak nyaman. "Untuk apa?" tanya Sinta pelan. Pak Darto menjawab dengan nada tertahan. "Itu sumber penghasilan kami." Sinta mengangguk pelan. "Dulu juga begitu?" Pak Darto menggertakkan gigi. Namun kali ini ia menahan emosinya. "Kami minta kau mengembalikannya." Sinta bersandar sedikit di kursinya. "Kembalikan." Ia mengulang kata itu dengan tenang. "Bukankah mobil itu memang milikku?" Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Ruangan itu kembali sunyi. Beberapa detik kemudian Sinta berkata pelan. "Selama 3 tahun aku membayar cicilan mobil itu." Ia menatap Budi. "Selama 3 tahun aku tinggal di rumah kalian dan bekerja tanpa pernah dianggap." Tatapannya kemudian beralih kepada Bu Sulastri. "Bahkan saat aku sakit, kalian mengusirku keluar rumah." Bu Sulastri menunduk. Tidak ada lagi bantahan. Sinta melanjutkan dengan suara yang tetap tenang. "Sekarang kalian datang karena membutuhkan sesuatu dariku." Pak Darto menelan ludah. Ia akhirnya berkata pelan. "Kami minta maaf." Kalimat itu terasa sangat berat keluar dari mulutnya. Bu Sulastri menutup wajahnya dengan tangan. Budi menatap Sinta dengan harapan. Namun ekspresi Sinta tetap tidak berubah. Ia hanya berkata pelan, "Maaf saja tidak cukup." Kalimat itu membuat jantung Budi berdegup lebih cepat. Ia merasa sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Dan kali ini, keputusan sepenuhnya berada di tangan Sinta. Ruangan kecil itu terasa semakin sempit setelah kalimat Sinta terucap. "Maaf saja tidak cukup." Tidak ada yang langsung berbicara. Pak Darto duduk dengan punggung tegang. Wajahnya menegang, seolah ia sedang menahan sesuatu yang besar di dalam dadanya. Bu Sulastri masih menunduk dengan kedua tangan saling menggenggam di pangkuannya. Untuk pertama kalinya sejak mereka datang, wanita itu tidak terlihat marah. Ia justru terlihat kecil. Budi memandang Sinta dengan tatapan campur aduk. Harapan, penyesalan, dan rasa bersalah yang mulai menggerogoti hatinya. Sinta sendiri duduk dengan tenang di kursinya. Tatapannya tidak lagi dipenuhi emosi seperti beberapa hari lalu. Sekarang hanya ada ketegasan. Ia telah melewati malam panjang yang cukup untuk membuatnya berpikir jernih. Pak Darto akhirnya menghela napas berat. "Lalu, apa yang kau inginkan?" Nada suaranya tidak lagi tinggi, namun tetap terasa keras karena kebiasaan. Sinta menatapnya beberapa detik sebelum menjawab. "Aku tidak menginginkan apapun dari kalian." Bu Sulastri mengangkat kepala perlahan. "Kalau begitu kenapa kau melakukan semua ini?" Sinta tersenyum tipis. "Karena aku berhenti membiarkan diriku diperlakukan seperti tidak ada artinya." Ruangan itu kembali sunyi. Kata-kata itu terasa sederhana, tetapi berat. Budi menunduk. Ia tahu kalimat itu ditujukan kepada mereka semua. Selama ini mereka memang memperlakukan Sinta seperti orang yang hanya menumpang hidup di rumah mereka. Padahal kenyataannya sangat berbeda. Sinta melanjutkan dengan suara pelan namun jelas. "Mobil itu bukan balas dendam." Ia menatap Pak Darto. "Itu hanya sesuatu yang memang milikku." Pak Darto mengerutkan kening.
Lalu kenapa kau melakukan hal memalukan itu malam itu? Sinta mengangkat alis sedikit. Maksud bapak kotoran sapi di bak mobil. Pak Darto tidak menjawab. Namun wajahnya sudah cukup menjelaskan. Sinta menghela napas pelan. Itu hanya pesan. Pesan apa? Tanya Bu Sulastri. Sinta memandang mereka satu persatu. Bahwa selama ini kalian terlalu sibuk merasa memiliki sesuatu, tanpa pernah benar-benar tahu siapa yang membuatnya ada. Kalimat itu membuat mereka terdiam. Pak Darto menatap lantai. Untuk pertama kalinya, pria keras kepala itu tidak memiliki bantahan. Budi akhirnya berkata pelan. Sinta, aku tahu kami salah. Sinta menatapnya. Bukan hanya salah. Budi mengangguk. Aku tahu. Ia menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Aku juga tahu semuanya mungkin sudah terlambat. Beberapa detik berlalu. Sinta memandang wajah suaminya itu dengan tatapan yang sulit dibaca. Ada masa ketika ia sangat berharap Budi akan berdiri di sampingnya. Membelanya. Melindunginya dari kata-kata tajam ibunya. Namun masa itu telah lewat. Budi berkata lagi dengan suara yang lebih pelan. Apa? Tidak ada kesempatan lagi. Sinta tidak langsung menjawab. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan ke arah jendela kecil di ruangan itu. Di luar, sinar matahari siang mulai menyinari gang sempit. Beberapa anak kecil berlari sambil tertawa di ujung jalan. Hidup terus berjalan. Sinta memandang pemandangan itu beberapa saat sebelum akhirnya berbicara. Ada satu hal yang harus kalian pahami. Ia berbalik menghadap mereka. Selama 3 tahun aku hidup dengan satu harapan. Tatapannya tertuju pada Budi. Bahwa suatu hari aku akan benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Budi menunduk. Sinta melanjutkan. Tapi malam ketika kalian mengusirku saat aku sakit, aku akhirnya mengerti sesuatu. Bu Sulastri menggenggam tangannya dengan gelisah. Apa itu? Sinta menjawab dengan tenang. Bahwa aku sudah terlalu lama tinggal di tempat yang tidak pernah benar-benar menginginkanku. Kata-kata itu jatuh pelan, tetapi terasa tajam. Pak Darto menutup mata sebentar. Rasa malu yang selama ini ia tekan akhirnya muncul ke permukaan. Sinta kembali duduk di kursinya. Aku tidak akan mengambil apapun dari kalian selain yang memang milikku. Ia menatap mereka dengan tenang. Mobil itu. Bu Sulastri menarik napas dalam. Lalu, bagaimana dengan kami? Sinta menjawab tanpa ragu. Itu bukan lagi tanggung jawabku. Ruangan itu kembali dipenuhi keheningan. Kali ini keheningan yang berbeda. Bukan karena amarah, melainkan karena kenyataan yang tidak bisa lagi diubah. Budi berdiri perlahan. Aku mengerti. Pak Darto menoleh kepadanya. Kau mengerti apa? Budi memandang ayahnya. Bahwa kita kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga dari mobil itu. Bu Sulastri menunduk lagi. Air mata perlahan mengalir di pipinya. Sinta hanya memandang mereka dengan wajah tenang. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kebencian. Hanya kelegaan yang pelan-pelan muncul di hatinya. Beberapa menit kemudian Pak Darto berdiri. Ia tampak lebih tua dari sebelumnya. Kami akan pergi. Sinta hanya mengangguk. Budi berjalan menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menoleh ke arah Sinta. Terima kasih untuk semuanya selama ini. Sinta tidak menjawab. Namun ia mengangguk pelan. Itu sudah cukup. Pintu rumah kontrakan itu akhirnya tertutup kembali setelah mereka pergi. Sinta berdiri sendirian di ruangan kecil itu. Ia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dadanya terasa ringan. Di luar, suara kehidupan masih terus berjalan. Anak-anak tertawa. Sepeda melintas. Angin sore mulai bertiup pelan. Sinta berjalan menuju jendela dan memandang gang kecil itu sekali lagi. 3 tahun lalu ia masuk ke dalam sebuah keluarga dengan harapan besar. Hari ini ia keluar dari semuanya dengan pelajaran yang jauh lebih berharga. Beberapa hari kemudian, mobil pikap itu terlihat melintas di jalan raya desa. Namun kali ini bukan Pak Darto yang mengemudikannya. Sinta duduk di balik kemudi dengan wajah tenang. Mobil itu bukan sekadar kendaraan lagi. Itu adalah simbol dari sesuatu yang akhirnya ia dapatkan kembali. Harga dirinya. Dan kali ini, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya lagi.